Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dikumpulkan dengan suatu kerinduan di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, kita mau memberikan penghormatan bagi Tuhan. Dia layak ditinggikan, dia layak dipuji. Oh mulianya hadirat-Mu. Kita mau memuliakan Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Kita masuk hadirat. Oh, kita masuk tata suci-Mu, tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta-Mu. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji. Angkat suara dan hatimu saudara. Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta suci. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesusku, Yesus yang layak dipuji. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk tahta sucinya bersama malaikat menyembah. Kami mau puji, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Oh, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Oh, hadirat-Mu sangat kudus Tuhan. Hadirat-Mu kami rasakan. Hadirat-Mu menyentuh setiap kami. Kami angkat suara kami Tuhan.
kami mau tinggikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus yang kami puji, Yesus yang kami sembah, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Oh segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami menghadap tahta-Mu yang suci. Dalam kekudusan-Mu, Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami untuk menjadi para penyembah yang benar Tuhan. Kami rindu untuk setiap hati kami terbuka untuk jamahan kuasa-Mu Tuhan. Untuk setiap hati kami boleh dilayakkan untuk masuk tahta-Mu yang suci. Kami bersyukur, kami rindu untuk setiap kami yang hadir. Menjadikan Engkau bersuka cita karena setiap bilangan jumlah orang yang di tempat ini sungguh benar-benar mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami kudus sama seperti Engkau kudus Tuhan. Maka Tuhan, kami siap memberikan sorak-sorai kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, dan kami siap diubahkan oleh karena firman-Mu yang mulia. Kami bersyukur dan kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari kita berikan salam untuk kanan kirinya kita. Kita berikan ajakan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat beribadah Pak Haran. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dia teramat baik dalam hidup kita. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan Allah yang mengasihi kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Nyanyi besarkan agungnya
Katakan sukacita. Amin. Sukacita dalam kehidupan kita berasal dari kasih-Nya yang kekal, yang mendekap kita, yang mengubahkan hidup kita. Mari puji anak Allah Maha Tinggi.
mengubah ratap kita menjadi tarian, yang mengubah duka cita kita menjadi sukacita surgawi. Biar kita menyanyikan pujian yang indah bagi Tuhan dari hati kita. Nyanyian baru kami curahkan Tuhan. Biar langit bumi berlari, tapi firman Tuhan tinggal dalam hidup. Biar langit bumi berlalu, namun firman tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku, pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Jalan bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku, pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku, pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku, pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian kami untuk Kau Tuhan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku, pengharapanku kan bersinar dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Oh, haleluya. Dia Tuhan sumber kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita mau terima firman Tuhan yang akan ditabur. Biar dilembutkan, biar dikuatkan. Supaya kita semua menjadi pelaku firman di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian. Tuhan, Kau pengharapanku, kekuatan dalam hidup. Dalam terjang
senantiasa memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya Kau akan pulihkan kami dalam setiap kami menghadapi setiap tantangan. Kau akan memberi kemampuan bagi kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Pagi hari ini kami Tuhan rindu untuk bisa Tuhan memahami, mengerti apa yang Kau firmankan, apa yang Kau perkatakan. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh Tuhan memberi pengertian bagi kami semua, dan kami boleh pulang membawa berkat yang indah daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bersyukur ya, tadi pagi hujannya sudah, saya pikir kok pagi-pagi sudah hujan ya, tapi Tuhan mungkin sedang menguji kita, apakah kita akan tetap berangkat ya, tetap setia beribadah kepada Dia, atau wah karena hujan kita wah dingin, tarik selimut lagi ya karena hangat. Tetapi puji Tuhan kita masih mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada saya, dan Bapak Gembala juga saya berterima kasih kesempatan itu masih diberikan untuk saya bisa melayani pekerjaan pelayanan tempat ini. Nah, tema yang luar biasa pagi ini sangat luar biasa ya. Saya bersyukur kalau tema ini mengingatkan kita kembali ya. Sepanjang hari, sepanjang waktu, terkadang kita melalui banyak hal, banyak tantangan yang membuat diri kita kadang lupa akan firman Tuhan, kadang lupa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya ingin menyampaikan tentang hubungan ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dalam bahasa Inggris dikatakan relationship atau a very close relationship. Very adalah kata keterangan dalam bahasa Inggris ya. Dulu waktu kita belajar di SMP ya, ada keterangan, ada kata objektif, ada kata apa? Kalau bahasa Inggris itu perfect apa ya. Nah, di sini very itu adalah kata keterangan. Artinya yang berfungsi untuk menguatkan. Very itu bahasa Indonesia itu menekankan ya, memperkuat. Very itu sangat ya, sangat. Nah, kata close itu artinya hubungan yang sangat dekat. Nah, ketika digabungkan very close berarti lebih menguatkan lagi hubungan yang sangat-sangat dekat. Nah, ini hubungan close, arti kata close ini adalah hubungan antar individu ya, misalnya ibu dengan anak atau suami dengan istri. Jadi hubungan individu antar pribadi. Tetapi very close ini tidak hanya berbicara soal hubungan secara fisik ya. Lebih dari itu, tetapi juga hubungan emosional, hubungan batin dan hubungan yang lebih dalam lagi secara pribadi. Nah, kemudian ada kata relationship, berarti hubungan antara dua belah pihak. Kalau digabungkan a very close relationship berarti hubungan yang sangat erat secara emosional, penuh kepercayaan, penuh keintiman dan kedekatan. Ya, nggak ada rahasia lagi, nggak ada saring, jadi nggak ada apa ya. Jadi kita sudah betul-betul percaya, saling memahami perasaan tanpa kita perlu banyak bicara ya, tetapi saling memahami. Misalnya kita tahu suami salah ya, nggak matiin lampu kamar mandi, biasanya kamar mandi harus dimatikan. Kita memahami, mungkin dia buru-buru, mungkin dia sedang lupa ya, nggak usah kita ngomel itu ya. Kita nggak perlu banyak bicara, tetapi memahami. Kita sendiri yang akan mematikan lampu di kamar mandi tersebut. Nah, very
A very close relationship ini adalah hubungan yang sangat intim di mana sering kita menghabiskan waktu bersama, ya. Suami istri, apakah masih sering bersama atau masing-masing pegang HP? Kamu di sana, aku di sini. Ya, kadang sibuk dengan HP masing-masing. Tetapi kita akan mengingat kembali bagaimana hubungan yang baik, yaitu menghabiskan waktu secara bersama. Taruh dulu HP-nya, ya, untuk menghabiskan waktu bersama. A very close relationship juga adalah memiliki kepercayaan yang tinggi satu dengan yang lain. Sampai saat ini, Bapak Ibu, apakah masih memiliki kepercayaan yang tinggi satu dengan yang lain? Misalnya, gajiku sekian, nih suaminya gajinya sekian misalnya. Apakah istri tahu? Suaminya punya hutang, apakah istri tahu? Biarlah hubungan kita ada keterbukaan. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat firman Tuhan, nanti kita akan bersama-sama mempelajari. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-7, kita akan membacanya keras-keras ya Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang ke-17, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kutipan ayat ini merupakan bagian terakhir dari ajaran Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, ini pelajaran terakhir kepada murid-muridnya, kepada kita semua waktu itu ya, kita melihat bahwa Yesus berkata sebelum menjelang kematiannya, ini adalah ajaran terakhir Yesus. Ya. Jadi Yesus ingin menekankan betapa pentingnya hubungan yang erat dengan Yesus dan menerima firman-Nya. Yesus merindukan satu hubungan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini adalah merupakan satu perkataan Yesus bahwa kamu harus memiliki hubungan yang erat dengan aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firman atau perkataan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Itu adalah suatu hubungan yang Tuhan rindukan. Ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mengerti betapa Yesus memperjuangkan hubungan itu dengan sangat luar biasa. Ya, Yesus merindukan hubungan yang intim dengan orang-orang yang dikasihinya. Bukankah dia berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang 16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sebelum kematiannya, Yesus mengungkapkan bahwa Yesus merindukan hubungan yang intim antara dia dengan orang yang dikasihinya. Dia mengingatkan kembali juga kepada kita, bagaimana hubungan kita dengan dia. Apakah Yesus sudah tinggal, firman-Nya itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Nah, tidak main-main untuk memperjuangkan hubungan yang Yesus rindukan. Dia mengorbankan nyawanya demi hubungan antara saya dan saudara akan memiliki hubungan yang indah dengan Yesus. Perhatikan ya, bagaimana dia memperjuangkan hubungan itu dengan dia rela dicambuk. Ya, saudara tahu di Aceh kalau orang dihukum cambuk aja sampai pingsan ya, itu pun cambuknya biasa. Tetapi kenyataan yang perlu kita tahu, Yesus itu dicambuk dengan ada besi di ujung cambuknya, dan itu bukan cuma satu
ya. Satu cambuk itu ada 3 tali, yang ketika dipukulkan itu ada duri-duri yang menancap pada tubuh Yesus. Dan ketika ditarik ada luka yang membaret pada tubuh Yesus. Dia rela menerima itu, menerima dicambuk. Bukan hanya 39 yang dikatakan, tetapi pada buku manusia kain kafan itu dikatakan Yesus itu dicambuk 121 kali sebelah kiri dan 121 di sebelah kanan. Jadi sudah ada 242 cambukan. Demi apa? Hubungan dia dengan saya dan saudara. Ya. Dia memperjuangkan itu, bahkan dia rela diludahi. Saudara pernah diludahi orang? Saya pernah, saudara. Jadi mungkin orang ini fanatik ya. Jadi di depan toko Indomaret waktu itu, saya baru parkir motor, tiba-tiba ada orang kakek-kakek pakai sarung ya. Melihat muka saya terus, saya kenal aja enggak, saudara. Tetapi enggak kenal pun rasanya kok sakit ya diludahi. Apalagi Yesus. Yesus diludahi orang yang Yang tidak mengenal dia. Sangat hina, satu penghinaan yang luar biasa. Tetapi Yesus rela menerima itu demi hubungan dia dengan kita. Dia rela dimahkotai duri. Saat zaman Covid kita ngelihat jarumnya saja sudah, kayaknya sakit ya, lihat jarumnya. Tapi kita tutup mata ya, pura-pura tidak memperhatikan supaya enggak sakit. Ini bukan cuma satu jarum, saudara, tetapi mahkota duri yang ditancapkan pada kepalanya, pada kepala Yesus. Dia rela untuk dimahkotai duri demi hubungan antara kita dengan dia. Ketika Yesus dalam kondisi sadar, tangannya dan kakinya itu dipaku. Itu bukan sesuatu yang enteng-enteng saja ya, ditusuk pakai paku. Dipaku itu dalam kondisi sadar seperti apa. Ketika saya alami operasi ya untuk angkat rahim, saya memang sudah dibius, tertidur. Tiba-tiba perut saya perih, saudara. Ternyata sudah disayat, saya masih belum pulas tidurnya. Dokternya sampai kaget ya. Akhirnya saya dibius ulang. Rasanya tuh sakit luar biasa. Nah, apalagi nih Yesus dipaku tangan dan kakinya. Bukan di telapak sini loh, tapi di sini. Ya. Itu sakitnya luar biasa. Tetapi dia mau menanggung akan hal itu. Dan ketika dalam penderitaan seperti itu, Bapa meninggalkan Yesus. Karena tanggungan dosa-dosa manusia yang dipikul oleh Yesus. Yesus merasa ditinggalkan. Bapak Ibu yang ketika menghadapi masalah, kemudian ketika dalam kondisi yang sangat down, saudara ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kita ditinggal oleh orang-orang yang biasa menolong kita. Kita merasa sendiri di dalam penderitaan dan beban masalah. Rasanya seperti apa? Ini yang dialami oleh Yesus. Dia merasa ditinggalkan oleh Bapa ketika dia sedang menderita. Tetapi Yesus mau untuk mengalami hal itu demi kita semua. Bahkan yang terakhir dikatakan Yesus ditusuk lambungnya. Nah, ini adalah perjuangan, pengorbanan dari Yesus agar dia bisa memiliki hubungan kembali dengan kita.
Yesus ingin kita ini yang berdosa dibenarkan, disucikan, agar kembali memiliki hubungan yang indah dengan Yesus. Nah, kalau Yesus sebegitu besarnya dia mengorbankan dirinya, nyawanya, demi hubungan itu, bagaimana kita? Apakah kita menyepelekan hubungan itu? Apakah kita seperti Yesus menyadari betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan? Betapa pentingnya komunikasi kita dengan Tuhan. Kita periksa diri kita hari-hari ini. Apakah kita masih menyediakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ataukah awis nanti ajalah, aku masih repot, banyak pesanan. Ya. Nanti kalau siang, pagi-pagi ini aku mau kerja dulu. Pagi-pagi aku mau belanja ya. Mau ngantar anak dulu. Pagi-pagi mau banyak hal yang aku kerjakan. Baca Alkitabnya tuh nanti aja. Apakah kita masih mementingkan komunikasi kita dengan Tuhan hari-hari ini? Doa-doa kita, apakah ketika bangun tidur biasanya doanya panjang, sekarang singkat-singkat saja? Buru-buru, nanti telat. Ya, sudah jam berapa ini? Masih banyak hal yang harus aku kerjakan. Kita tidak lagi mementingkan hubungan itu. Oleh sebab itulah ayat ini ditekankan untuk kita kembali memiliki keinginan, kerinduan untuk memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, saya ingat kakak, adik, saudara-saudara saya. Ya, saya tidak tahu perkembangan kerohanian mereka, namun saya rindukan, saya katakan kepada Tuhan agar mereka tetap memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Ketika kita menyukai seseorang, dulu ya, kita menyukai seseorang, kita mencintai seseorang, kita kejar supaya bisa memiliki hubungan. Ya. Dulu saya dengan Pak Lukman ya, kami itu beda kota ya, ketemu di satu kongres pemuda. Dia berusaha menemui saya supaya saya bisa kasih alamat ya kepada Pak Lukman waktu itu. Dia kejar supaya ada komunikasi, ada hubungan. Pak Lukman pengen dia bisa berkomunikasi dengan saya, entah lewat surat, entah lewat telepon. Karena dia ingin memiliki hubungan dengan saya. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Tuhan ingin memiliki hubungan yang indah dengan kita. Dia memperjuangkannya dengan luar biasa. Bagaimana dengan kita? Bangun kembali hubungan yang telah runtuh. Yang dulu mungkin punya mezbah doa keluarga, mungkin sekarang sudah masing-masing ya, sudah tidak lagi ada mezbah doa. Tuhan ingatkan kembali, mari bangun mezbah yang telah runtuh. Bangun hubungan kita yang sudah renggang dengan Tuhan karena kesibukan. Memang bekerja itu wajib, tapi jangan sampai karena pekerjaan kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Selanjutnya kita akan belajar ya, mempelajari Yohanes 15 ayat yang ke-7 tadi. Di situ ada kalimat yang mengatakan, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus. Ayat ini menekankan bahwa tinggal di dalam Yesus bukan hanya sekedar
pernyataan atau kiasan. Tetapi tinggal di dalam Yesus adalah sebuah proses yang terus menerus. Tinggal di dalam Yesus adalah proses yang terus menerus. Gak heran ya, ada seorang yang berkata begini, saya ini sudah hidup saleh ya, saya setia beribadah, saya setia melayani, saya berusaha hidup benar, saya berusaha menjauhi kejahatan, saya berusaha untuk membaca firman Tuhan. Tetapi kenapa selalu ada masalah yang datang? Inilah yang dimaksud dengan terus menerus. Satu proses untuk apa? Menyempurnakan karakter kita. Bukan berarti Tuhan itu jahat, ya. Kita ini sudah melayani, ya, sudah setia kepada Tuhan. Tetapi masih ada masalah. Kita masih ada di dunia ini, proses itu masih berlangsung. Tuhan ingin kita ini sempurna. Seperti Bapak katakan bahwa aku ini sempurna kan, kamu pun harus sempurna, ya. Jadi perlu proses. Ketika kita belum menjadi orang yang sabar, kita masih suka marah, ya. Kita berdoa, Tuhan kasih aku kesabaran. Tapi justru masalah terus yang datang, yang bikin kita ini pengen marah. Nah, Tuhan pengen kesabaran itu atau buah-buah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sabar. Tuhan memproses kita, membentuk kita agar memiliki karakter yang luar biasa seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ya. Saya akan membaca Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudahkah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Bapak, Ibu, Saudara masih mengalami proses, bersyukurlah karena Tuhan tuh masih mengasihi kita. Dia masih memperhatikan kita pribadi lepas pribadi untuk diproses menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Kalau kita masih belum rendah hati ya, kita akan terus diproses sampai kita memiliki kerendahan hati. Kalau kita belum mandiri, Tuhan pun akan proses bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang mandiri. Itulah yang ingin Yesus tekankan dalam hidup kita, bahwa Tuhan tuh menghajar justru orang-orang yang dikasihinya, yang bukan anak mungkin dibiarkan ya, dia mau korupsi kek, dia mau mencuri kek, dia mau menfitnah kita, Tuhan biarkan. Tetapi kalau kita mengalami proses memang sakit, tetapi karena itu Tuhan mengasihi kita artinya. Ya, kalau melalui firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tersinggung ya, karena mungkin Pak Hosea atau saya atau Pak Harto atau Pak Lukman menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tersinggung, bersyukurlah. Artinya Tuhan masih mengingatkan kita. Ya, Tuhan masih memperhatikan kita, Tuhan masih sayang kita. Sehingga Tuhan ingatkan. Meskipun Bapak Ibu Saudara merasa waduh sakit hati nih ya, ada yang nyinggung perasaan. Tetapi itu karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita berubah ya, berubah karakter kita. Ya, seperti dalam Matius 5 ayat yang ke-48 katakan, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara menjadi sempurna? Bisa? Butuh waktu Bapak Ibu ya. Suatu saat proses itu seumur hidup kita.
Ya. Tuhan tidak menuntut kita untuk kita berusaha keras dengan sendirinya, tetapi Tuhan membenarkan kita lewat penebusannya di kayu salib. Ya. Tuhan membenarkan kita. Ya. Tuhan rindu menyempurnakan kita lewat proses karakter kita, lewat tantangan, persoalan yang hadapi dalam hidup kita. Tinggal di dalam Yesus juga bicara tentang ranting yang menempel pada pokok anggur. Karena perikop dalam ayat yang kita bahas adalah tentang pokok anggur yang punya cabang-cabang, yang punya ranting-ranting. Nah, tinggal di dalam Yesus bicara tentang ranting yang menempel. Jika tidak menempel, maka dia tidak akan berbuah. Tuhan ingin kita terus menempel pada pokoknya dan bisa menghasilkan buah. Tetapi jika menempel kemudian tidak menghasilkan buah, dikatakan akan apa? Dipotongnya. Mungkin KTP kita Kristen, ya. Kita mungkin rajin ibadah, tetapi hanya sekedar ibadah, tidak sampai kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita. Namanya di KTP A, beragama Kristen. Tetapi firman Tuhan tidak pernah tumbuh, tidak pernah berakar, tidak pernah kita serap sebagai makanan dan membuat ranting itu menghasilkan buah. Karakter kita tidak pernah berubah. Tuhan katakan apa? Potong. Tuhan mau kita benar-benar menyerap firman itu menjadi habit atau kebiasaan di dalam hidup kita. Tuhan mau kita enggak berbohong, jangan lakukan itu. Tuhan mau kita tidak berdusta, jangan lakukan itu. Tuhan mau kita tidak menfitnah, jangan lakukan itu. Artinya kita sudah menyerap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tuhan mau karakter kita adalah karakter anak-anak Tuhan, karakter keluarga Allah. Jangan sampai kita tidak berbuah. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menempel dan menghasilkan buah. Ranting yang menempel untuk bisa berbuah harus dibersihkan, diproses. Ya mungkin sakit, tetapi demi kita memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Jadilah ranting yang menempel, yang menyerap sari makanan dari pokoknya untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, saya akan bacakan, tetapi yang kusukanya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya firman Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu rajin membaca firman Tuhan, Bapak Ibu rajin berdoa mendekatkan diri dengan Dia, ketahuilah bahwa hari-harimu akan senantiasa Tuhan pelihara dengan luar biasa. Bahkan mungkin tanpa kita sadari Tuhan tuh berkati tanpa kita tahu, ya, dengan berlimpah. Dan janji firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Mengapa kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari? Mengapa? Karena untuk mengingatkan kita sehingga tingkah laku kita mencerminkan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Orang mengetahui kita dari mana? Cara bicara kita. Ki orangnya sombong, iki orangnya rendah hati, iki orangnya sok pinter, dari apa? Perkataan kita. Jadi kalau kita sering membaca firman Tuhan,
kita merenungkannya siang dan malam, kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang bijaksana. Ya, tingkah laku kita mencerminkan Kristus ada di dalam hidup kita. Selanjutnya kita melihat bahwa dalam Matius pasal 4 ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, saya akan bacakan bagaimana Tuhan memberi contoh kepada kita. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tuhan memberi contoh kepada kita. Ketika dia lapar, ya Bapak Ibu. Mungkin orang kalau lapar gampang kepancing emosinya ya, bisa kepancing ya. Apalagi yang mencobai ini berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya, dalam kondisi lapar bisa aja kepancing ya untuk, "Oh, aku bisa." Tetapi Yesus tidak demikian. Apa yang Yesus katakan? Dia mengambil firman Tuhan lalu memperkatakannya kepada iblis. Demikian pula dengan kita. Ketika kita sering membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita gak mudah kepancing di dalam bisnis kita, usaha kita, hubungan kita dengan orang lain. Kita gak gampang emosi. Yang keluar apa? Perkataan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mudahkah kita emosi atau kita terkontrol dengan firman Tuhan? Baca, serap makanan rohani itu di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menghasilkan buah, ada buah kesabaran, ya, ada buah kerendahan hati. Karena kita menyerap firman Tuhan. Selanjutnya kalimat berikutnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Firman-Nya tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan dan sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kita perlu mempelajari, kita perlu memahami. Karena dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Jangan hanya mikirin uang belanja aja ya ibu-ibu. Tetapi semua yang benar, semua yang mulia. Jangan hanya kita mikirin, aduh piye yo, ben awet muda. Ya. Piye yo, cari duitnya ben laris. Ya. Piye cari kerjaan yang enak, yang enggak capek, gajinya gede. Tuhan ingin itu nomor sekian, saudara. Yang pertama, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Pikirkanlah itu. Firman Tuhan katakan apa? Ketika kita mementingkan kerajaan Allah, maka Tuhan akan berkati, ya. Berkati kehidupan kita. Dia akan pelihara kita. Ayat yang ke-9 dalam Filipi 4 dikatakan, "Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu." Semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis. Ya, lakukanlah semuanya itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memikirkan apa yang firman Tuhan katakan, maka damai sejahtera akan menyertai kita. Ingat ibu-ibu, waktu WPI Kamis yang lalu ya, firman Tuhan katakan apa? Ketika damai itu ada di hati kita, kemudian datang masalah, persoalan, dikatakan apa? Kita akan sanggup menghadapinya karena ada kekuatan dari dalam. Ya, karena ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan. Jadi nggak sia-sia apa yang kita lakukan ketika kita merenungkan dan membaca firman Tuhan dan kita benar-benar menjadi pelaku-pelakunya. Slide yang kelima, mengapa firman Tuhan perlu ada di dalam kita? 2 Timotius 3 ayat yang 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, itu sebabnya mengapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Bermanfaat untuk mengajar. Dalam hidup ini kita masih perlu banyak belajar, walaupun usia kita itu makin bertambah, tetapi kita masih perlu belajar. Kita bukan manusia yang serba bisa dan serba mengerti. Kita perlu banyak belajar dari firman Tuhan. Siapa yang di sini serba tahu? Serba mengerti dan memahami. Kita bukan manusia super. Ya, kita perlu belajar memperbaiki kehidupan kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita selalu ada di jalan-jalannya. Manusia itu sering khilaf ya. Banyak orang bilang itu masih manusiawi. Ya, sering khilaf, sering salah. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa firman Tuhan itu kadang menyatakan kesalahan, apa yang tidak harus kita lakukan, ya, diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Selanjutnya, memperbaiki kelakuan. Terkadang ada banyak hal yang belum kita mengerti, kita tidak tahu kalau yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ngegosip itu dosa enggak? Ada enggak di Alkitab? Ada? Ada, ya, ada ya. Saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Bisik-bisikan ada di Alkitab Bapak Ibu. Ngegosip itu enggak boleh ya, dosa. Ngegosip itu apa sih? Ngomong yang negatif tentang orang lain ya. Firman Tuhan tuh mengingatkan kita, bisik-bisik pun kita enggak boleh ya, ngegosip. Jadi kadang kita enggak ngerti, masa ada ngegosip itu di Alkitab. Apa ngegosip itu dosa? Dosa, enggak boleh ya. Karena ini sudah tertulis, kita enggak boleh ngomongin orang secara negatif ya, ngomongin yang negatif. Mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa tahu mana yang benar, yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan menolong kita memahami firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kadang bingung ya, ini artinya apa, ini maksudnya apa. Ya, memang sebelum membaca firman Tuhan kita harus berdoa dulu agar Tuhan menolong kita, memberi pengertian kepada kita, agar kita menjadi orang yang makin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu adalah untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Slide yang ke-6,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Ini firman Tuhan loh saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh enak tenan ya. Minta apa aja Tuhan akan kasih. Benar enggak nih? Boleh enggak kita minta apa aja? Boleh. Ya, boleh minta apa aja, mau minta kaya, ya. Minta mobil, minta rumah, boleh minta. Tapi ya, ada tapinya. Ya. Boleh enggak kita minta jabatan yang posisinya tinggi ya? Minta supaya keren, ya, pelayanannya dilihat orang, wah hebat pelayanannya, boleh? Boleh, tapi ya jangan salah, ketika kita sudah melakukan hal-hal di atas, tahu saudara apa hal-hal yang di atas? Tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita, ya, maka kita akan bisa minta apa saja. Tetapi jika kita sudah melakukan hal yang di atas tadi, kita sudah tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam aku, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Keinginan kita pun berbeda. Bukan keinginan-keinginan yang hanya untuk keegoisan kita, tetapi yang kita minta akan berbeda. Selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu permintaan-permintaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita nggak kedagingan lagi, kita akan tahu diri saudara ya. Nggak mungkin orang yang punya firman Tuhan di hatinya, punya pemikiran-pemikiran rohani, terus minta yang aneh-aneh ya. Pasti akan meminta apa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tidak lagi menginginkan hal-hal yang duniawi lagi. Ya, Erastus Sabdono itu pernah bernyanyi, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Akan dengan sendirinya kita nggak mau hal-hal yang serakah, ya, hal-hal duniawi yang hanya untuk kenikmatan daging. Kita pasti akan mengingini apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kesimpulan, nah, lega ya saudara ya, wah, hampir habis nih firman Tuhannya. Ditunggu dari tadi nggak habis-habis ya. Kesimpulannya kita akan baca, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, berarti kita hidup di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu membentuk pikiran, kehendak, dan tindakan kita. Ya, jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka firman-Nya akan membentuk pikiran kita. Firman Tuhan akan membentuk pikiran, kehendak, dan tindakan kita. Kita nggak gampang emosi bertindak yang menyakiti orang lain. Ya, kadang kalau emosi kita tanpa sadar, perkataan kita tuh nyakitin orang, saudara. Membuat orang itu jadi down, jadi berubah, ya, karena perkataan kita. Ya, saya sering katakan pada Pak Lukman ya, anak-anak sudah pada besar, jaga perkataan. Karena kadang perkataan yang tanpa kita sadari nyakiti orang ya. Firman Tuhan katakan apa? Hai bapak-bapak, ya, jangan sakiti hati anak-anakmu. Bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini hati-hati dengan perkataannya, dijaga ya. Saya barusan kemarin ketemu dengan orang yang sudah 8 atau 9 tahun yang lalu akrab ya. Terus lama tidak pernah hubungan, ketemu ya kemarin, dia bilang apa? Satu keluarga ke psikiater saudara. Gara-gara apa? Anaknya itu kelakuannya aneh. Anaknya ini ngomong sendiri, "Mah, aku dikatakan teman-teman di sekolah,
aku kok aneh, aku sendiri ngerasa aneh. Ternyata dampak dari perkataan orang tua membuat perilaku dari anaknya itu menjadi aneh. Ya, dia dibully di sekolah, ya, sampai dia merasa sedih nggak punya teman, saudara. Ketika mamanya pengen membawa anak ini ke psikiater, dia sadar, aku harus tahu apa saja yang harus aku lakukan sebagai orang tua. Jadi dia satu keluarga datang ke psikiater. Nah, ternyata bapaknya ini suka nyakitin anaknya dengan perkataannya. Nilainya jelek, diomongin sampai anak itu sakit hati, saudara. Jadi ketika anak itu tiap kali pulang dari sekolah, dia merasa nggak mau pulang. Dia lebih senang main di sekolah sampai siang, ya, sampai sendirian pun dia nggak mau pulang, dijemput nggak mau pulang. Karena dia merasa tertolak di rumahnya, hanya karena perkataan dari orang tuanya. Ketika psikiater itu ngomong kepada bapaknya, dengan rendah hati bapaknya ini menyadari dia berubah. Kalau ada persoalan, anaknya itu dipanggil. Mengapa kamu begini? Kenapa kamu tidak melakukan yang ini saja? Dulu enggak, bodoh kamu, ya, dasar kamu. Nah, perkataan-perkataan yang sederhana, tapi bisa membuat orang lain menderita. Jaga perkataan kita. Dengan firman Tuhan kita akan bisa berubah. Kita bisa menjadi orang yang lebih indah. Selanjutnya ketika kita tinggal di dalam Kristus, kehendak kita akan mulai selaras dengan kehendaknya. Maka doa-doa kita bukan lagi tentang keinginan duniawi semata, tetapi tentang hal-hal yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Permintaan kita adalah cerminan hati Allah sendiri. Selanjutnya koreksi diri, ya, kita koreksi kita, ya. Apakah firman Tuhan sudah membentuk cara berpikirku dan tindakanku? Bawa pulang PR ini, ya. Apakah firman Tuhan sudah membentuk cara berpikir dan tindakanku? Dan apakah doa-doaku sudah merupakan doa kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan hanya memenuhi keinginanku sendiri? Bawa pulang pertanyaan ini, renungkanlah, ya. Baiklah, kita akan datang kepada Dia. Katakan kerinduan hati kita. Mungkin hubunganku dengan Tuhan sudah jauh. Mungkin hubunganku perlu dibangun kembali. Kita datang kepada Dia. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung, ku terhubung
kasih Tuhan, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ungkapkan. Kalau Kau mengingatkan kami pada hari ini Tuhan, untuk kami kembali memiliki hubungan yang indah dengan Engkau. Kalau pada hari-hari ini Tuhan kami merasa gersang, kami merasa Engkau begitu jauh dari hidup kami Tuhan. Kau sudah ingin mengingatkan kami kembali bahwa kami harus memiliki hubungan yang indah kembali dengan Engkau. Kami bisa menjadi ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur dan menyerap makanan, sari-sari makanan itu, untuk kami bisa kembali menghasilkan buah-buah. Kami tidak lagi menjadi ranting-ranting yang menempel dan tidak berbuah, lalu dipotong. Tetapi kami mau menghasilkan buah. Kalau kesempatan itu masih diberikan bagi kami, pulihkanlah Tuhan hubungan kami dengan Engkau. Menjadi hubungan yang indah ya Bapa, semakin indah dan menghasilkan buah. Kami memiliki hati dan pikiran selaras dengan kehendak-Mu. Dan apa yang kami doakan, kami ingini, itu semua adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengingatan-Mu bagi kami. Kami mau kembali memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus biarlah menuntun kami untuk semakin hari, semakin Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya serahkan pada Saudara Didi. Kita akan mempersiapkan persembahan. Mari kita membawa persembahan kita dengan kerelaan hati, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan angkat pujian, nyanyian baru. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami bahwa kami harus terkoneksi, kami harus terhubung dengan sumber kekuatan dalam hidup kami, yaitu Yesus. Kami rindu untuk firman-Mu mengubahkan hidup kami, membuat setiap apa yang menjadi kehendak-Mu menjadi kehendak kami, apa yang menjadi gaya hidup-Mu Tuhan menjadi gaya hidup kami. Biarkan firman itu terus ada dalam hidup kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan dunia tahu, dan kami menjadi saksi kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau berkati Ibu Yvonne yang boleh menyampaikan benih firman Tuhan ini. Kau pakai beliau dan keluarganya terus memberkati orang-orang di sekitarnya. Nama-Mu semakin diperkenalkan lewat kehidupan dan pelayanan Bu Yvonne sekeluarga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan, dan kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan dan berguna bagi pelayanan Engkau di tempat ini. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian nyanyian baru. Walau semua datang menghadap,
Yesus Tuhan, sumber kemenangan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, kami semakin yakin ketika kami tinggal di dalam Tuhan. Firman-Mu akan membentuk kami, pikiran kami, dan langkah hidup kami seturut dengan firman-Mu. Dan ketika kami hidup di dalam Tuhan, apa saja yang kami kehendaki Tuhan akan dengar. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan terjadi. Berkati Ibu Ivon Magdalena yang sudah memberikan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya Engkau terus memberkati Bapak Ibu Lukman dan keluarga menjadi teladan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pagi ini buat kemuliaan kerajaan-Mu. Buat jemaat yang sampai hari ini masih hidup dalam ekonomi yang pas-pasan dan sulit belum bisa memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Berkati jemaat-Mu, supaya di kesempatan lain mereka juga boleh bersama-sama memberikan persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan kembali, pengharapan di dalam Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di seluruh suku-suku bangsa. Bahkan Tuhan memberikan pengampunan dosa bagi semua bangsa yang ada di seluruh mancanegara. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan oleh anugerahnya mewarisi kerajaan Allah selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap usaha, pekerjaan dan apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.